Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari kemarin. Kemarin kita udah belajar sedikit tentang kaidah pencacahan. Kita udah belajar bagaimana cara menggunakan notasi faktorial, bagaimana cara menggunakan permutasi, bagaimana cara menggunakan kombinasi, bedanya apa, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan hari ini, Pak SB akan menjelaskan tentang konsep peluang. Nah, nanti peluang ini akan sangat berkaitan dengan kaidah pencacahan yang sudah kita gunakan kemarin. Nah, sebelum itu Pak SB akan masuk ke dasarnya peluang dulu. Oke, kita masuk dulu peluang. Nah, secara teoretik peluang itu ada konsepnya, di mana peluang suatu kejadian itu kita bisa rumuskan adalah NA per NS. Di mana NA itu apa? Banyak kejadian A, banyak kejadian yang akan kita cari nanti. Kita tulis dulu pelan-pelan. Banyak kejadian A. Atau kejadian yang diharapkan. Bentar, jelas sekali tulisannya. Banyak kejadian A. Kejadian A. Nah, kalau misalkan NS itu apa? Banyak kejadian dari seluruh percobaan. Banyak semua kejadian gitu aja ya. Banyak semua kejadian. Semua kejadian. Nah, oke. Nah, dalam suatu peluang itu sebenarnya sudah pernah dipelajari ketika SMP, ketika kelas 8 itu kalian sudah belajar tentang peluang. Kalau masih ingat, ada rentang peluang. Rentang peluang itu terdiri dari berapa? Rentang peluang itu dimulai dari angka rentang peluang itu 0 kurang dari sama dengan peluang suatu kejadian A kurang dari sama dengan 1. Atau rentang peluang itu antara 0 sampai 1. Kalau misalkan peluangnya 2, nggak mungkin. Karena rentang peluang hanya terjadi dari 0 sampai 1. Nah, peluang bernilai 0 itu ketika apa sih? Peluang bernilai 0 itu ketika peluangnya itu tidak mungkin terjadi. Ini itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Contoh, peluang manusia hidup selamanya. Kan tidak mungkin toh. Ya kan? Pasti manusia akan mati gitu. Nah, ini kalau yang ini apa? Peluang yang pasti terjadi. Ini yang pasti. Ini yang pasti. Contohnya kayak peluang manusia mati atau meninggal. Itu pasti terjadi kayak gitu. Nah, terus kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, bagaimana kalau misal kita gabungkan ke dalam contoh soal? Kita lihat di sini. Soalnya ya. Nah, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu yang merupakan bilangan ganjil? Nah, untuk itu kita kan harus tahu dulu dadu itu bernilai berapa aja. Dadu itu kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan kita bisa lihat yang mana yang merupakan bilangan ganjil. Yang merupakan bilangan ganjil itu berapa? Yang merupakan bilangan ganjil itu adalah 1. Terus, 3. Terus, 5. Berarti kan kita dapat NA-nya berapa? Kita kan punya NA-nya juga. NA-nya berapa ini? Oh, ternyata NA-nya adalah 3. Kenapa 3? NA itu kan banyak kejadian A, ya kan? Banyak kejadian yang akan kita cari, ya kan? Banyak kejadian yang kita harapkan. Banyak kejadian bilangan ganjil berarti. Banyak kejadian bilangan ganjil berapa? Ya 1, 3, 5. Berarti ada 3. Nah, terus NS-nya berapa? NS-nya itu adalah banyak semua kejadian. Semua kejadiannya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6. Nah, berarti peluang suatu kejadiannya berapa? Berarti kan kita dapat nih. Peluang suatu kejadiannya adalah NA per NS.
NA per NS, di mana NA-nya itu adalah 3, NS-nya itu ada 6. Berarti ketemunya berapa? 1/2. Gitu. Nah, ini ketemunya yang NA per NS-nya. Nah, terus selanjutnya gimana? Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, dari 8 orang pria dan 4 wanita akan dipilih 4 orang secara acak. Berapa peluang 4 orang terpilih jika 3 diantaranya pria dan 1 orang wanita? Nah, ini kita akan pakai bantuan dari kaidah penjajahan yang kemarin. Kita pakai kombinasi. Berarti kan kita cari dulu NA-nya berapa. NA-nya, oh ternyata NA-nya itu apa? Dipilih 4 orang terpilih jika 3 diantaranya pria dan ingat ada kata hubung dan 1 orang wanita. Berarti kan dari ini kan kita lihat dulu kalau misalkan kita pakai kaidah penjajahan kemarin kita pakai unsur kombinasi kan berarti kan pria sama pria nih. Ya kan? Berarti kan 8 orang dipilih 3 orang pria dari 8 orang pria. Berarti kan kita bisa pakai konsep ini. Oh, 8C3. Ya kan? Terus dan 1 orang wanita. Berarti kita punya 1 orang wanita. Wanita 1 orang dari 4 orang wanita, ya kan? Berarti kita dapat 4C1. Berapa ini 8C3? 8C3 berarti kan 8 faktorial diper 8 kurangi 3, 5 faktorial dikali 3 faktorial. Ini kita kalikan dengan ini 4 faktorial diper 3 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, punya nih 8 itu kan berarti kan 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Terus kalau yang ini kita kalikan dengan 4 kali 3 faktorial, terus diper 3 faktorial dikali 1 faktorial, ya kan? Berarti kan kita sama-sama bisa dicoret. Sama-sama bisa kita coret. Ya kan? Yang ini juga bisa kita coret. Ini juga kita coret. Jadi ketemunya adalah kita ketemunya itu 56. 56 kali 4. 56 kali 4 berapa nih? 224 bukan? Iya, 224 peluang kejadian A-nya. Banyak kejadian A-nya 224. Nah, NS-nya berapa? Oh, ternyata NS-nya itu adalah banyak semua kejadiannya apa? 8 orang pria, 4 wanita, berarti kan totalnya ada 12 orang, ya toh? Berarti kita NS-nya ada 12 orang, yang dipilih ada 4, 12C4. Wah, banyak sekali. 12C4 berapa? Berarti kan 12C4 kita hitung. Iya. Aja. Berarti kan kita dapat 12 faktorial dibagi 12 kurangi 4 kan 8 faktorial dikali 4 faktorial. Berarti kita punya 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 8 ya ini ya. 8 faktorial diper 8 faktorial kita kalikan dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan 12 nih. 12 sama 12 kita coret, terus 8 sama 8 kita coret. Dan faktorial terus 2 sama 10 kita coret, ketemunya 5. Berarti kita dapat 11 kali 5, 55. 55 kali 9 itu berapa? 55 kali 9 itu
495 benar nggak? 55 kali 9, 495. Jadi kita punya di sini berapa? Bentar, ini mouse-nya agak rewel. Jadi kita punya 495. Berarti peluang kejadiannya berapa? Peluang suatu kejadiannya adalah NA per NS, di mana NA-nya 224 per 49. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Silakan bisa ditulis di buku catatan. Terima kasih.